Assalamualaikum teman-teman solih. Aku Kak Iza. Kali ini Kak Iza akan bercerita tentang Taman Al-Wasi. Al-Wasi adalah salah satu asmaul husnanya Allah yang berarti yang maha luas. Simak ceritanya yuk teman-teman. Teman-teman masih ingat kisah Korun yang ditenggelamkan ke bumi beserta hartanya karena kikir? Sekarang ada cerita tentang 3 pemilik kebun yang luas yang dihanguskan hasil panennya karena kikir. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 17-33. Begini loh ceritanya. Dahulu kala hidup seorang laki-laki tua yang soleh di negeri Yaman. Dia memiliki kebun yang luas serta 3 orang anak. Laki-laki soleh ini selalu mengasihi anak-anak yatim dan memberi makan kepada orang fakir dan orang miskin. Laki-laki soleh itu merasa ajalnya sudah dekat. Lalu dia berwasiat kepada ketiga anaknya agar selalu mengasihi dan memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Akhirnya laki-laki itu wafat. Setelah peristiwa itu, ketiga anaknya berkumpul. Mereka menetapkan waktu panen buah dan kebun luas warisan ayahnya. Mereka juga sepakat untuk tidak memberikan hasil panen kebun kepada orang-orang miskin. Mereka ingin menikmati sendiri hasil panen tersebut. Akan tetapi, saudara mereka yang pertengahan, yang merupakan anak yang paling adil berkata, "Kita harus menunaikan hak Allah dan memberi makan orang-orang miskin, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh ayah kita. Sehingga Allah akan melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita." Nasihat anak yang kedua tidak didengarkan. Mereka malah pergi meninggalkannya, beranjak tidur sambil berkata, "Allah, buat apa memberikan harta kita pada fakir miskin? Mendingan besok kita panen. Hasil kebun kita itu jual semuanya." Keesokan harinya, mereka bangun tidur dengan perasaan sangat gembira karena akan memanen kebun yang luas dengan hasil yang melimpah ruah. Mereka berbicara dengan suara pelan sambil berbisik, takut ada orang miskin yang dengar. Karena mereka pikir kalau ada orang miskin yang mendengar, maka orang-orang miskin akan datang berbondong-bondong mengharapkan sedekah. Sungguh jahat pikiran mereka. Sesampai mereka di kebun, alangkah kagetnya. Mereka melihat kebun mereka hangus terbakar. Tak ada satu pohon pun yang tersisa. Kebun itu terbakar karena mereka sedang asik tidur. Menyedihkan sekali, bukan? Maksud dari perkataan Allah, seperti malam yang gelap gulita, adalah kebun itu terbakar dan tinggallah orang-orang hitam seperti malam. Lalu mereka berkata, "Bagaimana semua ini bisa terjadi dalam sekejap mata? Aduh, kemana kebun dan pohon-pohon kita yang subur?" Kemudian mereka berpikir sejenak dan berkata, "Sesungguhnya kita adalah orang yang salah jalan, sehingga Allah menghalangi kita untuk dapat memperoleh hasil panen dari kebun kita sendiri." Lalu saudara mereka yang paling adil berkata, "Bukankah aku sudah memperingatkan kalian akan hal ini? Maka bertasbihlah kalian kepada Allah." Kemudian mereka mengucapkan, "Maha suci Allah, Tuhan kami. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian Allah membukakan mata hati mereka. Mereka telah menyesali perbuatan mereka dan berkata, "Mudah-mudahan Allah memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Allah." Begitulah azab Allah di dunia, dan sesungguhnya azab Allah itu di akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Dalam cerita ini mengandung hikmah yang sangat dalam.
Bila kita memiliki keluasan harta, maka janganlah kita kikir. Hendaklah kita takut dari sifat kikir, karena bisa jadi peristiwa yang terjadi pada Korun ketiga orang pemilik kebun di atas menimpa kita. Asal teman-teman ketahui, rezeki Allah itu amat luas. Dan amat rahmatnya itu meluas kepada segala sesuatu. Karena dia memiliki keluasan sifat. Begitu juga dengan kerajaannya yang meliputi langit dan bumi. Nah, kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya sampai hal sekecil apapun, jika itu bermanfaat, itu namanya rezeki. Hal itu bisa kita peroleh di mana saja, kadang-kadang tanpa kita duga sebelumnya. Bagus bukan sifat Allah yang satu ini? Banyak buktinya. Seperti orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, teman-teman kita, terdiri atas orang kaya dan orang miskin. Kita juga melihat begitu banyak gelandangan-gelandangan yang hanya tinggal di bawah kolong jembatan dengan alas tidur berupa kardus atau barang seadanya. Padahal kita tahu begitu banyak pula orang kaya yang memiliki harta berlebih dengan rumah-rumah mewah. Karena itu, teman-teman, ayo, janganlah kita kikir atau pelit bila kita memiliki keluasan harta. Yuk, luaskan sifat kita dengan perbuatan baik dan terpuji. Mengasyikkan loh saat kita merasakan bisa membantu orang lain, apalagi teman sebaya kita. Coba deh. Sampai jumpa adik-adik di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.